Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang gugus fungsi senyawa karbon. Pada soal kali ini, diketahui terdapat massa asam organik RCOH itu sebanyak 4,4 gram. Selain itu diketahui juga bahwa asam organik itu akan dinetralkan dengan larutan KOH 0,5 molar sebanyak 100 ml. Dari data yang diketahui itu ditanyakan, tentukanlah isomer yang mungkin dari asam organik tersebut. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Sebelum kita mencari isomer yang mungkin, berarti kita harus cari tahu dulu asam organik itu memiliki rumus kimianya itu bagaimana sih? Oleh karena itu, di langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu atau mencari massa molekul relatif atau MR dari asam organiknya. Untuk penetralan bisa dicari dengan menggunakan rumus molnya si asam itu akan sama dengan molnya basa atau KOH di sini sebagai basanya. Nah, selanjutnya mol itu bisa dicari dari massa dan bisa dicari juga dari konsentrasi. Untuk yang asam, untuk yang bagian asam tadi karena diketahui massanya, berarti cari molnya asam kita pakai rumus massanya asam organik dibagi MR-nya. Sedangkan untuk yang basa, yang KOH, karena diketahui molaritas dan volumenya, maka untuk cari molnya kita pakai rumus molaritas dikali dengan volume seperti ini. Ini kita masukkan massanya 4,4 gram per mr. Molaritasnya KOH adalah 0,5, volumenya ini kita ubah jadi liter, jadi 0,1 liter. Dari sini maka akan ketemu bahwa MR-nya asam organik tadi itu sama dengan 88 gram per mol. Selanjutnya di langkah kedua, setelah kita mengetahui MR-nya, di sini kita menentukan rumus molekulnya. Ini kita menentukan rumus molekulnya dari data MR. Jadi MR-nya senyawa tadi, MR-nya senyawa asam, itu sama dengan MR-nya R, tadi kan RCOOH, ditambah dengan MR-nya COOH. Seperti ini. Ini kita masukkan 88 sama dengan MR-nya R kita nggak tahu karena R-nya ada berapa. Tidak diketahui. MR-nya COOH ini berarti AR-nya C ditambah AR-nya O kali 2 ditambah dengan AR-nya H. 88 sama dengan MR-nya R ditambah 12 tambah 16 kali 2 tambah 1. Dari sini akan ketemu MR-nya R sebesar 43. R ini berupa alkil. Nah, di sini karena tadi R-nya itu adalah alkil, berarti dia akan memiliki rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Itu rumus umumnya alkil. Dari sini maka dapat dicari ini MR-nya R sama dengan N dikali AR-nya C ditambah 2N plus 1 dikali dengan AR-nya H. Seperti ini, MR-nya tadi, MR-nya R kan 43. Ini berarti N kali 12 ditambah 2N min 1, 2N plus 1 kali 1. Ini 43 sama dengan 12N ditambah 2N plus 1. Dari sini akan ketemu N-nya adalah 3. Berarti dapat diketahui bahwa rumus molekul dari asam organiknya itu adalah C3H7COOH seperti ini. Nah, setelah diketahui rumus molekul dari senyawa atau asam organik itu, di langkah ketiga kita menggambarkan atau menuliskan struktur senyawanya.
struktur senyawa. Nah, di sini karena COOH berarti dia merupakan asam karboksilat. Kalau kita tuliskan ini CH3, CH2, CH2, COOH seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui struktur senyawanya, baru di langkah keempat kita mencari isomer yang mungkin. Mencari isomernya. Yang pertama kita ubah untuk isomer posisi, itu bisa dituliskan, isomer rangka. Jadi CH3 CHCOOH, di sini CH3. Senyawa ini memiliki nama asam 2-metil propanoat. Kemudian yang kedua, ini kita cari isomer fungsinya. Di isomer fungsinya adalah CH3, CH2, C double bond OO, CH3. Jadi diubah ke ester. Namanya dia metil propanoat. Yang ketiga, kita cari isomer posisinya lagi, fungsinya lagi, karena untuk isomer rangka dia tidak bisa dan isomer posisi juga tidak, sehingga kita carinya isomer fungsinya. CO CH2 CH3. Senyawa ini memiliki nama etil etanoat. Oke, sekian jawaban untuk soal ini, semoga bisa membantu. Terima kasih.